Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama aku Kumas Muhammad Sanesik dari Ilmu Pemerintahan Angkatan 2022 dengan NIM B1B1 2002-2023. Kali ini saya akan menjelaskan materi dari Pemerintahan Nasional dengan dosen pengampu yaitu Pak Alfa Beriansa SIP MIP, di mana 6 teori sistem pemerintahan itu ada teori pemisahan kekuasaan, teori demokrasi, teori negara berdasarkan hukum, teori negara berkonstitusional, ajaran negara kesejahteraan, dan ajaran sistem pemerintahan. Untuk materi pertama itu teori pemisahan kekuasaan, yang mana terdapat beberapa unsur dalam asas pemisahan kekuasaan. Yang pertama itu pemisahan kekuasaan secara murni, pemisahan dalam arti formil, pemisahan dalam arti material, sistem checks dan balance, hubungan pemerintahan pusat dan daerah. Pemisahan murni sebagaimana pendapat Montesquieu bahwa pemisahan murni dilakukan untuk menghindari tergantung lembaga negara satu sama lain atau independensi lembaga. Contohnya itu negara Belanda yang masih tetap bertahan dengan teori ini. Kemudian ada e-versioning, yaitu pemisahan dalam arti formil, artinya pengaturan kewenangan lembaga-lembaga negara, hanya mengatur secara abstrak atau tidak konstriks. Contohnya itu pada negara Amerika Serikat dan negara kita yaitu Indonesia. Sedangkan pemisahan material atau pembagian kekuasaannya secara konkret jelas diatur oleh konstitusi. Contohnya yaitu yang dipakai oleh Portugal. Berdasarkan teori checks dan balance, James Madison terdapat 4 unsur. Lebih lanjut, dalam teori pemisahan kekuasaan juga menganut prinsip attribute of power atau pembagian kewenangan kepala pemerintahan daerah. Pemisahan murni eksekutif independent sleep dalam menyelenggarakan kekuasaan artinya pengambilan keputusan politik, penentuan perundang-undangan serta mengawal tindakan pemerintahan menggunakan asas-asas good government. Untuk legislatif, independensi dalam menyelenggarakan pemerintahan secara administratif dan penempatan keputusan, tidak intervensi lembaga lain, baik itu putusan maupun administratif. Kemudian untuk peradilan, independensi dalam menyelenggarakan kekuasaan kehakiman, tidak intervensi lembaga lain, baik itu putusan maupun secara administratif. Pembagian dalam arti formil, bahwa pengaturan mengenai kekuasaan lembaga-lembaga negara tidak secara konkret dijelaskan dalam konstitusi, hanya bersifat abstrak dan diatur dalam undang-undang. Dalam peraturan menurut undang-undang harus jelas mengenai kekuasaan dan pembagian kewenangan, fungsi, tugas, dan tanggung jawab kelembagaan atau jabatan negara yang menempati jabatan yang telah ditetapkan dalam undang-undang. Kemudian pemisahan kekuasaan atau pembagian kekuasaan secara material. Dalam sistem ini telah mengatur secara jelas atau konkret dalam konstitusi mengenai kekuasaan lembaga-lembaga negara. Terdapat independensi lembaga negara. Mengenai kekuasaan kehakiman secara administratif bersifat prosedural, namun mengenai putusan yang telah ditetapkan oleh hakim tidak ada intervensi lembaga atau pejabat negara lain. Interdependensi ini hanya bersifat sementara atau tidak mutlak. Contohnya pada kasus atau sengketa tertentu. Adanya hubungan kelembagaan secara formil atau material, hubungan pemerintah pusat dan daerah saling mengawasi dalam tindakan atau pengambilan keputusan kenegaraan. Hubungan erat terjadi antara eksekutif dan legislatif sesuai kewenangan yang ditetapkan dalam konstitusi. Attribute of power, adanya pelimpahan kewenangan
desentralisasi dari pemerintah pusat ke daerah untuk mewujudkan keadilan sosial. Pemerintahan daerah dapat mengembangkan pemerintahan secara mandiri tanpa campur tangan pemerintahan pusat. Adanya pembatasan kekuasaan, kewenangan tidak bersifat mutlak, hanya relatif sebab ada tidak dapat diselenggarakan oleh pemerintah daerah, politik dan pertahanan keamanan. Kemudian teori demokrasi. Secara etimologis, demokrasi terdiri dari dua kata Yunani, yaitu demos yang berarti rakyat atau penduduk suatu tempat, dan kertain atau kratos yang berarti kekuasaan atau kedaulatan. Demos kertais atau demos kratos yang diartikan demokrasi memiliki arti suatu sistem pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat. Demokrasi adalah lawan dari otoritarisme dan totalitarisme. Muncul di Yunani kuno, tepatnya di Athena, sebagai demokrasi langsung atau direct demokrasi. Sejarah Yunani kuno sebagai dasar demokrasi berbeda dengan demokrasi setelah Revolusi Prancis. Demokrasi Athena tidak mengenal atau menghargai pluralitas. Setelah ribuan tahun tenggelam, ide ini muncul lagi di abad pertengahan. Inti doktrinnya itu pemerintah dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Dewasa ini menjadi demokrasi tidak langsung atau demokrasi perwakilan. Konsep demokrasi sebagai suatu sistem pemerintahan berasal dari para filsuf Yunani. Pemakaian konsep demokrasi di zaman modern mulai sejak terjadinya pengolakan revolusioner dalam masyarakat barat pada akhir abad ke-18. Pada pertengahan abad ke-20, dalam perdebatan mengenai arti demokrasi, muncul 3 pendekatan umum. Salah satu bentuk pemerintahan, demokrasi didefinisikan sebagai sumber wewenang bagi pemerintahan, tujuan yang dilayani oleh pemerintah, dan prosedur untuk membentuk pemerintahan. Ide trias politika dari John Locke Montesquieu adalah kelanjutan dari ide demokrasi. Demokrasi dianggap sistem paling tepat karena yang pertama itu mencegah timbulnya pemerintah otoriter. Yang kedua, menjamin kebebasan pribadi yang lebih luas, membantu melindungi kepentingan masyarakat, memberi kesempatan luas bagi individu untuk menentukan nasibnya sendiri. Demokrasi modern, yaitu ada pluralisme, peluasan hak pilih, dan kesetaraan. Arti demokrasi sendiri yaitu demokrasi sebagai sebuah konsep, sistem, dan nilai. Landasan filsafat demokrasi dalam 3 konteks. Yang pertama yaitu demokrasi sebagai teori politik atau teori sosial. Dasarnya, teori ilmiah, kajian teks demokrasi dari pemilik demokrasi awal yaitu Hobbes sebagai filsafat politik. Hobbes mencoba melihat apa sesungguhnya terjadi di masyarakat dan apa solusi yang melihat masalah-masalah sosial. Memerlukan revolusi, perlunya bentuk sistem pemerintahan baru. Sudah sekarang kajian akademis mengenai demokrasi terus berlangsung demi teori ilmiah bisa diperdebatkan. Yang kedua yaitu demokrasi sebagai ideologi. Berasal dari teori dan filsafat politik, ideologi sudah menjadi nilai atau dogma, adalah merupakan nilai kebenaran mutlak yang tidak bisa diubah. Ideologi inti dari dogma. Demokrasi menjadi dogma sebagai suatu jalan untuk memperoleh kemajuan menurut persepsi negara barat. Negara-negara non-barat agar maju harus menganut nilai-nilai demokrasi. Demokrasi sebagai sistem politik, sebagai bentuk pemerintahan, struktur, fungsi, dan mekanisme. Demokrasi lebih ke nilai 2 dan 3. Perangkat politik yang dibangun masyarakat yang menganut nilai demokrasi. Di negara barat, demokrasi berkembang. Demokrasi sebagai sistem politik merupakan produk konsekuensi dari yang kedua, yaitu nilai dan ideologi. Sistem politik merupakan produk nilai-nilai dalam masyarakat.
Arti demokrasi melalui 3 pendekatan yaitu sebagai suatu bentuk pemerintahan. Demokrasi telah didefinisikan sebagai sumber wewenang bagi pemerintah. Tujuannya dilayani pemerintah dan prosedur untuk membentuk pemerintahan. Demokrasi didefinisikan sebagai sumber wewenang atau tujuan. Prosedur utama demokrasi adalah pemilihan para pemimpin secara kompetitif oleh rakyat yang mereka pimpin pada pemilu. Bila teori demokrasi modern klasik didefinisikan demokrasi dengan istilah kehendak rakyat atau the will of the people, sumber dan kebaikan bersama atau the common good, tujuan. George Peters atau metode demokrasi. Demokrasi ada prosedur kelembagaan untuk mencapai keputusan politik di dalamnya. Individu memperoleh kekuasaan untuk membuat keputusan melalui perjuangan kompetitif dalam rangka memperoleh suara rakyat. Menurut tradisi Schumpeterian, sistem politik disebut demokratis sejauh para pembuat keputusan kolektif yang paling kuat dalam sistem itu dipilih melalui pemilihan umum yang adil, jujur, dan berkala. Dan di dalam sistem itu para calon bebas bersaing untuk memperoleh suara dan hampir semua produk dewasa berhak memberikan suara. Teori demokrasi. Secara terminologi, demokrasi adalah yang pertama itu menurut Joseph Schumpeter mengatakan demokrasi merupakan suatu perancangan institusional untuk mencapai keputusan politik di mana individu memperoleh kekuasaan untuk memutuskan cara perjuangan kompetitif atas suara rakyat. Yang kedua itu menurut Phillips C. Shifter, demokrasi merupakan sebagai suatu sistem pemerintahan di mana pemerintahan dimintai tanggung jawab atas tindakan-tindakan mereka di wilayah publik oleh warga negara yang bertindak secara tidak langsung melalui kompetisi dan kerjasama dengan para wakil mereka yang telah terpilih. Harry B. Mayo mengatakan demokrasi sebagai sistem politik merupakan suatu sistem yang menunjukkan bahwa kebijakan umum ditentukan atas dasar mayoritas wakil-wakil yang diawasi secara efektif oleh rakyat dalam pemilihan-pemilihan berkala yang didasarkan atas prinsip kesamaan politik dan diselenggarakan dalam suasana terjaminnya kebebasan politik. Ada salah satu pengertian mengenai demokrasi yang dianggap paling populer di antara pengertian yang ada. Pengertian tersebut dikemukakan pada tahun 1963 oleh Abraham Lincoln yang mengatakan demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat, atau government of the people, and for the people. Pemerintahan dari rakyat berarti pemerintahan negara itu mendapatkan mandat dari rakyat untuk menyelenggarakan pemerintahan. Pemerintahan oleh rakyat berarti pemerintahan negara itu dijalani oleh rakyat. Pemerintahan itu untuk rakyat berarti pemerintahan itu menghasilkan dan menjalankan kebijakan-kebijakan yang diarahkan untuk kepentingan dan kesejahteraan. Teori demokrasi klasik. Demokrasi dalam pengertian klasik pertama kali muncul pada abad ke-5 sebelum Masehi, tepatnya di Yunani. Pada saat itu pelaksanaan demokrasi dilakukan secara langsung, dalam artian rakyat berkumpul pada suatu tempat tertentu dalam rangka membahas berbagai permasalahan kenegaraan. Bentuk negara demokrasi klasik lahir dari pemikiran aliran yang dikenal pandangan the three parties classification of states yang membedakan bentuk negara atas tiga bentuk ideal dikenal dengan bentuk negara klasik tradisional. Para penganut aliran ini adalah salah satunya itu Plato, kemudian Aristoteles, Polybius, dan Thomas Aquinas.
Plato dalam ajarannya menyatakan bahwa dalam bentuk demokrasi kekuasaan berada di tangan rakyat, sehingga kepentingan umum atau kepentingan rakyat lebih diutamakan. Secara prinsipil, rakyat diberi kebebasan dan kemerdekaan. Akan tetapi, kemudian rakyat kehilangan kendali. Rakyat hanya ingin memerintah dirinya sendiri dan tidak mau lagi diatur, sehingga mengakibatkan keadaan menjadi kacau dan disebut anarki. Prinsip dasar Aristoteles sendiri mendefinisikan demokrasi sebagai penyimpangan kepentingan orang-orang sebagai wakil rakyat terhadap kepentingan umum. Menurut Polybius, demokrasi dibentuk oleh perwakilan kekuasaan dari rakyat. Pada prinsipnya, konsep demokrasi yang dikemukakan oleh Polybius mirip dengan konsep ajaran Plato, sedangkan Thomas Aquino memahami demokrasi sebagai bentuk pemerintahan oleh seluruh rakyat di mana kepentingannya ditujukan untuk diri sendiri. Prinsip dasar demokrasi klasik adalah penduduk harus menikmati persamaan politik agar mereka bebas mengatur atau memimpin dan dipimpin secara bergilir. Teori civil virtue. Pericles adalah negarawan Athena yang berjasa mengembangkan demokrasi. Prinsip-prinsip pokok demokrasi yang dikembangkan adalah salah satunya adalah kesetaraan warga negara, kemerdekaan, penghormatan terhadap hukum dan keadilan, dan yang terakhir adalah kebijakan bersama. Prinsip kebijakan bersama menuntut setiap warga negaranya untuk mengadili diri sepenuhnya untuk negara, menempatkan kepentingan republik dan kepentingan bersama di atas kepentingan diri dan keluarga. Di masa Pericles, dimulai penerapan demokrasi langsung atau direct demokrasi. Metode demokrasi ini bisa ditetapkan karena jumlah penduduk negara kota masih terbatas. Kurang lebihnya sekitar 300.000 jiwa, wilayahnya kecil, struktur sosialnya masih sederhana, dan mereka terlibat langsung dalam proses kenegaraan. Menurut Robert Dahl, demokrasi mengandung dua dimensi, yaitu konteks dan partisipasi, dan yang merupakan hal yang menentukan bagi demokrasi atau poliarki. Demokrasi mengimplikasikan adanya kebebasan sipil dan politik, yaitu kebebasan untuk bicara, menerbitkan, berkumpul dan bernegosiasi yang dibutuhkan perdebatan politik dan pelaksanaan kampanye pemilihan. Definisi demokrasi sebagai prosedur memberikan sejumlah patokan atau sejauh mana suatu sistem politik bersifat demokrasi membandingkan sistem-sistem dan menganalisis apakah suatu sistem bertambah atau berkurang demokratis. Definisi demokrasi berdasarkan pemilihan merupakan definisi yang minimal. Demokrasi sejatinya berarti liber, egalitarianisme dan fairness, kontrol yang efektif oleh warga negara terhadap kebijakan pemerintahan yang bertanggung jawab, kejujuran dan keterbukaan dalam percaturan politik, musyawarah yang rasional dan didukung dengan informasi yang cukup, partisipasi dan kekuasaan yang setara dengan berbagai kebijakan warga negara lainnya. Bentuk pemerintahan bukan ukuran untuk dinilai di suatu sistem politik. Demokrasi politik berkaitan erat dengan kebebasan individu, akan tetapi secara keseluruhan korelasi antara eksistensi demokrasi dengan eksistensi kebebasan individu sangat tinggi. Adanya kebebasan individu merupakan komponen esensial dan demokrasi. Stabilisasi politik dan berbentuk pemerintahan merupakan dua bentuk variabel yang berbeda, namun keduanya saling berkaitan. Negara demokrasi sering sulit dikendalikan, tetapi secara politik jarang menggunakan kekerasan. Pemerintahan yang demokrasi jauh lebih sedikit menggunakan kekerasan terhadap warga negaranya ketimbang pemerintahan yang otoriter. Demokrasi mempunyai andil bagi stabilitas dan menyediakan kesempatan yang reguler untuk menggantikan para pemimpin politik dan mengubah kebijakan negara.
Demokrasi Barat atau liberal kapitalis. Demokrasi ini adalah suatu demokrasi yang menempatkan kedudukan badan legislatif lebih tinggi daripada badan eksekutif. Demokrasi liberal lebih menekankan pada pengakuan terhadap hak-hak warga negara, baik sebagai individu maupun masyarakat, dan karenanya lebih bertujuan menjaga tingkat retensi warga negara dan melindunginya dari tindakan kelompok atau negara lain. Dalam demokrasi liberal, keputusan-keputusan mayoritas dari proses perwakilan atau langsung diberlakukan pada bagian besar bidang-bidang kebijakan pemerintahan yang tunduk pada pembatasan-pembatasan agar keputusan pemerintahan tidak melanggar kemerdekaan dan hak-hak individu seperti tercantum dalam konstitusi. Ciri-ciri demokrasi liberal sebagai berikut. Yang pertama yaitu kontrol terhadap negara, alokasi sumber daya alam dan manusia dapat terkontrol. Kemudian kekuasaan eksekutif dibatasi secara konstitusional. Kekuasaan eksekutif dibatasi oleh peraturan perundang-undangan, dan kelompok minoritas agama seperti agama dan etnis boleh berjuang untuk memperjuangkan dirinya. Demokrasi liberal ini pertama kali dikemukakan oleh abad pencerahan oleh penggagas teori kontrak sosial seperti Thomas Hobbes, John Locke, dan Jean Jaurès semasa Perang Dingin. Istilah demokrasi liberal bertolak belakang dengan komunisme ala Republik Rakyat. Pada zaman sekarang, demokrasi konstitusional umumnya dibanding-bandingkan dengan demokrasi langsung atau demokrasi partisipasi. Demokrasi liberal dipakai untuk menjelaskan sistem politik dan demokrasi barat di Amerika Serikat, Britania Raya, Kanada. Konstitusi yang dipakai dapat berupa republik yang digunakan di Amerika Serikat, India, Prancis, atau monarki konstitusi di Britania Raya dan Spanyol. Demokrasi liberal dipakai oleh negara yang menganut sistem presidensial seperti Amerika, sistem parlementer atau sistem Westminster yang digunakan Britania Raya dan negara-negara persemakmuran, atau sistem semi presidensial seperti yang digunakan di Prancis. Teori negara hukum. Negara hukum baru dikenal pada abad ke-211, tetapi konsep negara hukum sudah mulai ada pada zaman Plato hingga kini. Konsep negara hukum telah banyak mengalami perubahan yang mengahlikan para filsuf dan para pakar hukum untuk merumuskan apa yang dimaksud dengan negara hukum dan konsep apa saja yang harus ada di dalam konsep negara hukum. Pengertian negara hukum sendiri. Negara hukum bersandar pada keyakinan bahwa kekuasaan negara harus dijalankan atas dasar hukum yang adil dan baik. Negara hukum berarti alat-alat negara dipergunakan kekuasaannya hanya sejauh berdasarkan hukum yang berlaku dan dengan cara yang ditentukan dalam hukum itu. Pengertian negara hukum berdasarkan sistemnya. Yang pertama yaitu negara hukum Eropa kontinental. Negara hukum ini dipelopori oleh Immanuel Kant. Tujuan negara hukum menurut Kant adalah menjamin kedudukan hukum dari individu-individu dalam masyarakat. Konsep negara hukum ini dikenal dengan negara hukum liberal. Dikatakan negara hukum liberal karena Kant dipengaruhi oleh paham liberal yang menentang kekuasaan absolut raja pada waktu itu. Dikatakan negara hukum dalam arti sempit karena pemerintahan hanya bertugas dan mempertahankan hukum dengan menjamin serta melindungi kaum bourgeois atau tuan tanah. Artinya hanya ditunjukkan pada kelompok tertentu saja. Pengertian negara hukum berdasarkan sistemnya yang kedua yaitu negara hukum Aklosanov atau rule of law. Negara ini tidak mengenal negara hukum, tetapi
tetapi mengenal dan menganut apa yang disebut dengan the rule of law atau pemerintahan oleh hukum. Rule of law atau rule adalah sebuah konsep hukum yang sesungguhnya lahir dari sebuah bentuk protes terhadap sebuah kekuasaan yang absolut di sebuah negara dalam rangka membatasi kekuasaan yang absolut tersebut. Maka diperlukannya pembatasan terhadap kekuasaan itu hingga kekuasaan tersebut ditata agar tidak melanggar kepentingan dari masyarakat. Dengan demikian masyarakat terhindar dari tindakan-tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh penguasa. Tipe negara hukum yaitu yang pertama yaitu tipe negara hukum liberal. Tipe negara hukum ini menghendaki supaya negara berstatus pasif, artinya bahwa negara harus tunduk pada peraturan-peraturan negara. Penguasa dalam bertindak sesuai dengan hukum. Di sini kaum liberal menghendaki agar penguasa yang dikuasai oleh suatu persetujuan dalam bentuk hukum serta persetujuan yang menjadi penguasa. Yang kedua itu tipe hukum formil. Negara hukum formil yaitu negara hukum yang mendapatkan pengesahan dari rakyat. Segala tindakan penguasa memerlukan bentuk hukum tertentu, harus berdasarkan undang-undang. Negara hukum formil ini disebut juga dengan negara demokrasi yang berlandaskan negara hukum. Tipe yang ketiga yaitu tipe negara hukum material. Negara hukum material sebenarnya merupakan perkembangan lebih lanjut dari negara hukum formil. Tindakan penguasa harus berdasarkan undang-undang atau berlaku asas legalitas, yaitu dalam negara hukum material tindakan dari penguasa dalam hal mendesak demi kepentingan warga negara dibenarkan bertindak menyimpang dari undang-undang. Kesimpulan dari teori negara hukum ini adalah negara hukum adalah negara yang berdasarkan hukum, tidak berdasarkan kekuasaan, dan pemerintahan berdasarkan sistem konstitusi atau hukum dasar, bukan absolut. Kekuasaan yang tidak terbatas. Tipe pada negara ini ada tipe negara hukum liberal, yang kedua tipe negara hukum formil, dan yang terakhir yaitu tipe negara hukum material. Teori negara berkonstitusi. Teori negara berkonstitusi atau konstitualisme adalah konsep bahwa kekuasaan negara harus dibatasi oleh konstitusi atau undang-undang dasar. Konstitusi menjadi pegangan atau memandu tindakan pemerintah sehingga terciptanya kepastian hukum dan pelindungan hak individu. Sejarah teori negara konstitusional di Inggris pada abad ke-17. Konflik antara raja-raja dan parlemen Inggris memunculkan konsep negara konstitusional modern. Konsep negara konstitusional menjadi dasar pembentukan Amerika Serikat setelah Revolusi Prancis pada tahun 1789. Setelah kekalahannya dari Jerman dalam Perang Dunia ke-1 abad ke-20 dalam konteks global. Teori negara konstitusional atau konstitusionalisme bertujuan untuk menjamin bahwa negara dan pemerintahannya beroperasi dalam rangka hukum yang jelas dan transparan, serta menghormati hak asasi manusia dalam berdasarkan 7 kunci dari teori negara konstitusional dalam mempromosikan keamanan, keadilan, dan kesejahteraan bagi seluruh warga negaranya. Kemakmuran dan kesejahteraan merupakan salah satu cita-cita pendiri bangsa maupun pemerintah Indonesia saat ini. Hal tersebut dapat dilihat dalam pembukaan Undang-Undang 1945 yang berbunyi, pemerintah melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa. Sejatinya membangun sebuah konsep negara kesejahteraan merupakan obsesi dari kebanyakan negara. Konsep negara kesejahteraan sendiri dinamakan dengan konsep welfare state. Konsep welfare state secara singkat dapat didefinisikan di mana pemerintah dianggap memegang peran penting dalam menjamin kesejahteraan bagi setiap warga negaranya. Ciri dasar konsep welfare state adalah adanya program asuransi sosial bagi masyarakat serta program
penjamin kesejahteraan masyarakat. Penerapan konsep welfare state tak terbatas pada ideologi maupun sistem konstitusi yang dianut oleh negara tertentu. Karena terlepas dari ideologinya, paling tidak suatu negara menyelenggarakan beberapa fungsi diantaranya guna menjaga ketertiban, menjaga kesejahteraan serta kemakmuran, pertahanan, dan terakhir yaitu keadilan. Konsep konstitualisme sendiri sebenarnya telah ada dan berkembang jauh sebelum Undang-Undang Dasar pertama diresmikan. Dari konstitusi adalah bahwa pemerintah sebagai penyelenggara negara perlu dibatasi kekuasaannya, the limit states, agar tidak sewenang-wenang, dan memerintah konstitusionalisme dianggap bahwa suatu undang-undang dasar dan konstitusi dalam menjamin untuk melindungi rakyat dari perilaku semena-mena pemerintah. Dengan demikian, konstitusionalisme melahirkan suatu konsep lainnya yang disebut sebagai negara konstitusional atau the constitutional state, di mana undang-undang dasar menjadi instrumen yang paling efektif dan menjalankan konsep rule of the law atau negara hukum. Konstitusionalisme mendasari gagasan pada ide kedaulatan hukum yang lahir dari yang melibatkan seluruh rakyat atau perwakilan daripada rakyat untuk menyusun konstitusi yang menjadi landasan kehidupan bernegara. Konstitusionalisme juga menekankan pada aspek kedaulatan rakyat, karena menurut para pendukung konstitusionalisme, kekuasaan tertinggi ada pada rakyat dan negara harus bekerja untuk rakyat sesuai dengan undang-undang yang telah diakui bersama. Ada beberapa tokoh pendukung ide konstitusionalisme pada era modern, yaitu ada Karl Franz. Menurutnya dalam bukunya berjudul Konstitusi, Government and Democracy, konstitusionalisme merupakan gagasan bahwa pemerintahan merupakan suatu kumpulan kegiatan yang diselenggarakan oleh dan atas nama rakyat, tetapi dikarenakan beberapa pembatasan yang diharapkan akan menjamin kekuasaan yang diperlukan untuk pemerintahan itu tidak disalahgunakan oleh mereka mendapatkan tugas untuk memerintah. Kemudian Richard H. Kay mengemukakan bahwasanya pelaksanaan aturan-aturan hukum atau rule of the law dalam hubungan individual dalam pemerintahan. Konstitusionalisme menghadirkan situasi yang dapat menumpuk rasa nyaman karena adanya pembatasan terhadap wewenang pemerintahan yang telah ditentukan lebih dahulu. Negara kesejahteraan atau welfare states. Indonesia adalah negara kesejahteraan. Ini dikemukakan oleh Al-Humain pada tahun 2005. Ia membaca ulang Undang-Undang Dasar 1945. Akan tertangkap spirit amat kuat bahwa para founding fathers sejatinya ingin membangun Indonesia menjadi negara kesejahteraan modern atau modern welfare states. Dari kata-katanya yaitu berada pada Undang-Undang Dasar 45, konstitusi, membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia, melindungi segenap bangsa Indonesia untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Pemikiran para pendiri bangsa tentang negara kesejahteraan lahir karena mereka mengenyam pendidikan Eropa, menjalin pergaulan intelektual, dan bersentuhan dengan gagasan para pemikir sosial ekonomi yang menganut ide modern welfare states. Ide negara kesejahteraan modern menjadi mainstream di Belanda, Inggris, Prancis, Jerman, dan negara-negara Skandinavia seperti Swedia, Finlandia, dan Norwegia. Soekarno mengusung propaganda anti-neoperisme dan neokolonisme, membangkitkan semangat perjuangan politik, dan membangun ekonomi berdikari. Syahrir menjadi pemimpin Partai Sosialis Indonesia, menawarkan gagasan sosialisme ekonomi.
Muhammad Hatta mempelopori gerakan ekonomi rakyat melalui koperasi dan pasar sosial. Ketiga tokoh itu meski akhirnya menempuh jalan politik berbeda, memiliki gagasan sama dalam membangun negara kesejahteraan. Negara kesejahteraan secara sederhana, negara kesejahteraan itu didefinisikan sebagai is a state which profits all individuals a fair distribution of the basic resources necessary to maintain a good standard of living, menurut Richard Quinets pada tahun 1999. Negara kesejahteraan yang kedua yaitu menurut Deacon pada tahun 2002 yaitu a society in which the government affects responsibility for ensure that all citizen receives a minimum income and have access to the highest possible provision in the fields of health care, housing, education, and personal social service. Tujuan pokok negara kesejahteraan antara lain yaitu yang pertama mengontrol dan mendayagunakan sumber daya sosial ekonomi untuk kepentingan publik. Kemudian menjamin distribusi kekayaan secara adil, mengurangi kemiskinan, menyediakan asuransi sosial seperti pendidikan, kesehatan bagi masyarakat miskin, menyediakan subsidi untuk layanan sosial dasar bagi disadvantaged people, dan yang terakhir yaitu memberi proteksi sosial bagi tiap negara. Debat negara kesejahteraan. Debat tentang negara kesejahteraan terfokus pada dua konsep, yaitu social welfare dan economic development, yang oleh James Michael disebut antithetical notions. Pembangunan ekonomi berkenaan dengan pertumbuhan, akumulasi modal, dan keuntungan ekonomi, sedangkan social welfare berhubungan dengan altruisme, hak-hak sosial, dan redistribusi aset. Yang pertama adalah jalan menciptakan kekayaan, meningkatkan kualitas dan standar hidup. Yang kedua yaitu mekanisme redistribusi kekayaan untuk membiayai layanan sosial bagi masyarakat miskin yang tertindas. Menurut Michael Grove, redistribution pada tahun 2003 melalui intervensi kebijakan yang tepat merujuk pada social welfare the world. Pembangunan sosial dapat dikerahkan untuk yang pertama yaitu menciptakan lapangan kerja, kemudian mengembangkan modal manusia, mobilitas modal sosial, mengakumulasi aset produktif, dan yang terakhir yaitu merintis serta mengembangkan usaha kecil dan menengah. Semua itu akan meningkatkan pendapatan, berdampak pada peningkatan kualitas dan standar hidup, menstimulasi pertumbuhan. Dengan demikian social development bisa berarti ekonomi development dan dalam bentuk kebijakan dalam program sosial seperti social safety net, social security, social asuransi, dan yang terakhir itu social subsidi. Muncul pertanyaan, apakah pemberian subsidi kepada orang miskin sebagai kompensasi kenaikan harga BBM bisa membuat penjemahan negara kesejahteraan? Mungkin program-program sosial seperti bantuan operasional sekolah atau dana BOS, pengobatan gratis di rumah sakit kelas 3, dan cash transfer yang sedang berlangsung baru disebut quasi welfare states. Sebab kebijakan dan program sosial itu bersifat superficial, tidak dilandasi filosofi negara kesejahteraan yang kuat. Bahkan program-program itu lebih sebagai siasat politik guna meredam gejolak sosial. Selama ini Indonesia belum pernah membangun kelembagaan publik yang menyiapkan perangkat sistem yang mendukung program sosial secara permanen dan berkelanjutan. Indonesia pernah mengembangkan yang pertama yaitu Impres Data Desa
tertinggal, proyek padat karya, program pengembangan kecamatan, dan penanggulangan kemiskinan perkotaan yang disebut dengan pemberdayaan masyarakat miskin. Sebagian program itu terhenti dan yang berlangsung pun tidak jamin keberlanjutannya. Benarkah Indonesia negara kesejahteraan atau wafat? Cita-cita negara kesejahteraan ada di pembukaan dan batang tumbuh Undang-Undang 1145. Bagaimana pelaksanaannya? Meski Indonesia merupakan negara kesejahteraan, rakyat belum sejahtera. Terlihat dari kebanyaknya jumlah orang miskin. Pilihan negara kesejahteraan ini diletakkan Otto von Bismarck pada tahun 1980-an. Tujuannya untuk memberikan rasa aman, security sejak lahir sampai mati. Ada tiga kunci utama dalam memahami negara kesejahteraan. Yang pertama yaitu intervensi yang dilakukan oleh negara, dalam hal ini pemerintah, dalam menjamin kesejahteraan warganya. Kemudian kesejahteraan harus dikembangkan berdasarkan kebutuhan dasar masyarakat. Kesejahteraan adalah hak dari setiap warga negara. Bentuk layanan negara yaitu Timuns, apakah bentuk layanan negara kepada masyarakat bersifat universal atau berbentuk layanan sosial yang bersifat selektif, mencakup seluruh warga negara atau hanya bagi mereka yang lolos seleksi atau eligible dalam mendapatkan layanan sosial. Model kesejahteraan sosial, paradigma kesejahteraan sosial. Yang pertama yaitu residul, institusional, dan developmental. Paradigma residual adalah pandangan tentang sistem kesejahteraan sosial yang dikembangkan hanyalah sistem terakhir atau last resort untuk membangun anggota masyarakat. Ini adalah sistem yang minimalis. Dulgoff dan Vettens tahun 2000 dan baru difungsikan ketika sistem-sistem lain seperti pasar, keluarga, dan lain-lain gagal memenuhi kebutuhan individu. Paradigma kesejahteraan sosial yaitu di situ ada residual yang berdasarkan nilai filantropi dan amal, kebebasan diri dan individualisme, sedangkan institusional itu berdasarkan hak kesejahteraan, humanitarianisme, developmental yaitu berdasarkan nilai tentang keadilan sosial, kesejahteraan, kesetaraan, equality, kebersamaan dan saling berbagi. Paradigma radikal atau konflik melihat akar permasalahan sosial bukan sekadar pada ketidaksetaraan distribusi kekuasaan dan sumber daya masyarakat seperti pada paradigma developmental, namun model ini lebih mendalam, terutama kaitan dengan aspek struktur luar dan suatu konsep masalah seperti terkait dengan kelas sosial, ras, usia, dan lain-lain. Fokus pada pendekatan konflik dan memandang positif dan praktek opresif dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ajaran sistem pemerintahan. Menurut Hans Kelsen, dalam teori politik klasik, bentuk pemerintahan dikualifikasi menjadi monarki dan republik. Ditambah Moh Kusnardi dan Hermaid Ibrahim paham Eldred dalam buku Trends of the Roots Constitutional pada tahun 1923 lebih lazim dipakai untuk membedakan kedua bentuk tersebut. Ibrahim tahun 1988. Jenis-jenis sistem pemerintahan. Ada sistem pemerintahan presidensial. Secara singkat, sistem pemerintahan presidensial berasal dari kata presiden. Dapat disimpulkan bahwa semua pemerintah serta negara diatur dan dikepalai oleh seorang presiden. Sistem pemerintahan parlementer lain hanya dengan sistem pemerintahan presidensial. Dalam sistem pemerintahan parlementer, suatu negara memiliki dua pemimpin yaitu presiden dan perdana menteri.
Yang ketiga yaitu sistem pemerintahan semi-presidensial atau campuran. Sistem ini adalah bentuk dari gabungan antara sistem pemerintahan presidensial dan sistem pemerintahan parlementer. Sistem pemerintahan ini juga kerap disebut dengan sistem pemerintahan eksekutif ganda atau sistem pemerintahan dua eksekutif. Begitulah kira-kira presentasi yang bisa saya sampaikan. Mungkin lebih kurangnya saya selaku pemateri meminta maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.